Valerie Whitney, seorang detektif handal berusia 25 tahun. Valerie bernaung di sebuah agen rahasia bernama The Black Hunter. Agen tempat bernaungnya Valerie sudah bekerja sama dengan kepolisian di kota itu. Malam ini, Valerie mendapat tugas untuk memecahkan kasus mengenai keberadaan gembong narkoba yang paling dicari. Kepolisian meminta bantuan tim Valerie untuk menemukan pelaku karena pelaku sangat licin dan susah untuk ditemukan. Malam ini, Valerie sedang berada dalam perjalanan menuju sebuah hotel. Menurut informasi, kalau sedang melakukan pesta dengan para wanita muda di sebuah hotel ternama. Jul, informasinya sudah benar kan? Si pelaku yang membuat pesta itu, seru Valerie. Ya elah Val, kamu meragukan informasi yang aku dapat, sahut Julian. Bukan begitu, kamu orang yang ceroboh, pekerjaan kamu banyak yang keliru dibandingkan banyak benarnya, ledek Valerie. Kali ini aku tidak keliru, soalnya menurut informasi si pelaku itu buaya darat. Dia bisa menyewa 3 wanita muda dalam semalam sekaligus. Nah, pesta itu yang diundang semuanya wanita muda, jadi sudah jelas pasti yang mengadakan pesta itu adalah pelaku. Semalam 3 wanita kuat banget tuh. Kayak kamu juga kalah sama dia, ledek Valerie. Sembarangan kamu kalau ngomong, kamu mau coba kekuatanku, goda Julian dengan turunkan alisnya. Ogah, berapa saat kemudian mobil yang dikendarai Julian pun sampai di sebuah hotel mewah. Hati-hati jangan sampai ketahuan, seru Julian. Sip. Valerie pun turun dari mobil dan mulai melangkahkan kakinya dengan gemulai memasuki hotel tersebut. Sedangkan Julian hanya memantau dari mobil. Valerie memakai cincin dan cincin itu bukan sembarang cincin karena terdapat kamera tersembunyi di dalamnya. Valerie pun sampai di sebuah ruangan yang diduga dijadikan tempat pesta. Dengan langkah yang gemulai, Valerie pun menghampiri 2 orang penjaga yang sedang menjaga tempat itu. Maaf Nona, Anda tidak bisa masuk. Kenapa? Bukannya pesta ini untuk umum, asalnya kan yang datang wanita muda dan cantik, seru Valerie. Iya, tapi maaf Anda tidak memasuki kriteria yang bos kami inginkan. Apa? Jadi maksud kalian aku kurang cantik dan sudah tua, bentak Valerie. Kedua penjaga itu justru malah takut akan kemarahan Valerie. Ah, bukan begitu Nona, tapi menurut kami kostum Nona tidak sesuai dengan tema pesta, jadi Nona tidak bisa masuk. Memang kenapa dengan kostum aku? Perasaan ini gaun paling mahal yang pernah aku beli. Bahkan aku menghabiskan uang tabunganku hanya untuk membeli gaun ini, sahut Valerie kesal. Nona, lebih baik Nona baca dulu persyaratannya, seru salah satu penjaga sembari menunjuk sebuah pamflet. Valerie pun menghampiri pamflet itu dan membacanya dengan seksama. Seketika Valerie membelalakan matanya, ternyata itu adalah pesta kolam berenang. Dan setiap tamu diundang harus memakai baju seksi dan minim atau bikini. What? Jadi aku harus pakai bikini? Pria itu sungguh sangat menjijikan, batin Valerie. Valerie mulai memutar otak, bagaimana caranya dia bisa masuk ke dalam tanpa harus memakai bikini. Sial, si Julian tidak bilang kalau peraturan masuk ke dalam harus berpakaian seperti itu. Lagi-lagi dia memang tidak pandai mencari informasi, gerutu Valerie. Valerie pun memutuskan untuk masuk ke sebuah kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Valerie mondar-mandir mencari cara supaya bisa masuk ke pesta itu. Valerie pun bercermin. Malam ini Valerie memakai gaun panjang dengan lengan panjang. Walaupun tidak terlihat seksi, tapi pakaian itu membentuk lekuk tubuh Valerie. Valerie melihat-lihat gaunnya. Terpaksa aku harus melakukannya, gumam Valerie. Valerie pun tidak cepat merobek lengan panjang gaunnya dan menjadikannya seperti gaun tanpa lengan. Valerie juga mulai merobek panjang gaunnya sampai sebatas paha. Sayang sekali gaun mahal ini harus aku rusak. Pokoknya habis misi ini aku minta ganti rugi sama si Julian, gumam Valerie. Valerie pun mulai merapikan penampilannya. Dirasa sudah pas, Valerie pun keluar dari kamar mandi dan menghampiri kedua penjaga itu. Bagaimana? Apa sekarang aku sudah boleh masuk? Seru Valerie. Kedua penjaga itu memperhatikan penampilan Valerie dari atas hingga bawah. Lalu mereka berdua saling pandang. Silakan Nona boleh masuk.
Kemudian Valerie merasa lega. Akhirnya dia masuk ke dalam pesta. Valerie tampak terkejut karena semua wanita muda terlihat memakai pakaian yang sangat minim. Bahkan ada juga yang menggunakan bikini. Gila, pesta apaan ini? Batin Valerie. Sementara itu, Julian yang memantau Valerie dari sebuah mobil tampak membelalakan matanya. Melihat keadaan di dalam pesta, buset, seksi-seksi banget mereka, gumam Julian. Valerie pun mulai melihat-lihat tempat pesta itu. Dari kejauhan terlihat pria tua dengan perut buncit serta kepala botak dan dikelilingi oleh para wanita muda. Aku yakin dia pasti gembong narkoba itu, batin Valerie. Valerie mulai mencari barang-barang yang mencurigakan. Hingga akhirnya tatapan Valerie tertuju pada sebuah koper yang berada di samping pria itu. Kena kamu sekarang, Pak Tua. Valerie mulai mendekati koper itu. Pria itu tidak menyadari kehadiran Valerie karena dia sibuk dengan wanita-wanita muda mainannya. Baru saja Valerie menyentuh ujung koper, tiba-tiba suara alarm berbunyi dengan nyaring membuat Valerie terkejut dan langsung mundur, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Seketika pria itu ada dan anak buahnya langsung kabur dengan membawa koper itu. Otomatis Valerie pun langsung mengejarnya. Sial, Julian, pria itu memakai alarm di dalam barang buktinya, jadi dia akan tahu kalau ada penyusup masuk pesta ini, seru Valerie. Valerie berbicara dengan cincinnya yang nantinya akan terhubung kepada Julia. Suasana pesta pun menjadi kacau. Valerie pun mengejar pria tua itu, tapi sayang, Valerie kehilangan jejak. Gila, dia cepat banget menghilangnya. Sementara itu di luar polisi sudah mengepung hotel. Karena Julian langsung berkoordinasi dengan polisi akan menangkap gembong narkoba itu malam ini. Valerie terus mencari pelaku dan anak buahnya yang kabur entah kemana. Sementara itu, di sebuah kamar hotel seorang pria tampan sedang asyik menikmati wine-nya. Pria itu tampak sedang memperhatikan pesta kolam renang dari balik jendela kamarnya. Pelaku sangat kebingungan harus bersembunyi di mana. Hingga akhirnya si pelaku masuk ke kamar si pria tampan itu. Pria itu sadar kalau di kamarnya ada penyusup. Dengan mengendap-endap, pria itu memperhatikan kamarnya dan benar saja. Seorang pria tua dengan koper di tangannya sedang mengintip seseorang dari celah lubang kunci. Kurang ajar, berani sekali kamu menyusup ke kamarku, seru pria itu. Si pelaku langsung menyerang si pria hingga terjadilah perkelahian. Ilmu bela diri si pelaku sangatlah minim, sehingga pria itu dengan mudah bisa mengalahkannya. Valerie yang kebetulan melewati kamar itu merasa curiga karena di dalamnya terdengar kegaduhan. Apalagi sekarang pintu kamar itu sedikit terbuka. Apa si pria tua itu bersembunyi di sini ya, batin Valerie. Perlahan Valerie pun membuka pintu kamar itu dan terlihat pria tua dan pria tampan itu sedang berhadapan-hadapan dengan sama-sama memegang koper. Valerie mengira pria itu sedang menyerahkan koper kepada pria tampan itu. Padahal kenyataannya mereka sedang rebutan koper. Jadi ternyata kamu bosnya, teriak Valerie. Tanpa diduga, Valerie justru menyerang si pria tampan dan terjadilah perkelahian di antara keduanya. Sedangkan si pria tua merasa beruntung dan memanfaatkan situasi dengan melarikan diri. Serahkan koper itu, teriak Valerie. Tidak semudah itu, Nona. Pria tampan itu sangat jago bela diri sehingga Valerie bisa kalah dalam sekejap. Pria tampan itu menggulung tubuh Valerie dengan selimut sehingga Valerie tidak bisa bergerak sama sekali. Sampai bertemu lagi, Nona. Pria tampan itu menggeret koper yang akan menjadi sebuah barang bukti untuk Valerie. Hai, tunggu. Hai, tunggu kamu. Kembalikan koper itu, teriak Valerie dalam gulungan selimut. Pria tampan itu pun meninggalkan Valerie yang sama sekali tidak bisa bergerak. Sial. Cukup lama Valerie berusaha melepaskan diri hingga akhirnya Valerie pun bisa terlepas juga. Dan Valerie segera keluar dari kamar hotel itu. Valerie menghampiri Julian yang sedang berbincang-bincang dengan komandan polisi yang bekerja sama dengan mereka. Keduanya tampak terkejut melihat penampilan Valerie yang acak-acakan. Astaga, kenapa dengan penampilan kamu, Val? Tanya Julian. Valerie langsung memukul Julian dengan tas tangannya secara membabi buta. Ini semua gara-gara kamu. Kamu memang tidak pernah becus dalam bekerja. Kamu tahu, tadi itu pesta kolam renang. Dan
Aku harus memakai baju minim banget sampai-sampai aku merobek gaun mahalku. Pokoknya aku tidak mau tahu, kamu harus menggantinya, teriak Valerie yang terus saja memukul Julia. Iya, iya, nanti aku ganti. Sudah dong, jangan mukul aku terus, sakit tahu. Komandan polisi itu hanya menggeleng-geleng kepala melihat tingkah Valerie dan juga Julia. Mereka adalah partner kerja yang solid, tapi kadang-kadang sikap mereka menjadi konyol dan seperti anak kecil. Sudah, stop. Valerie dan Julian terkejut dan langsung terdiam. Sikap yang sempurna sedang upacara. Kalian itu selalu saja seperti ini. Jadi sekarang mana barang buktinya, Val? Tanya sang komandan. Maaf komandan, saya tidak berhasil mengambil barang buktinya karena seorang pria membawanya pergi, sahut Valerie dengan senyum canggungnya. Apa? Pria? Siapa? Saya juga tidak tahu komandan, lirih Valerie dengan menundukkan kepalanya. Astaga. Komandan polisi yang bernama Alan itu akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk mencari seorang pria yang keluar dari hotel dan dengan membawa koper. Valerie dan Julian pun pamit pulang. Malam ini Valerie sangat lelah, bahkan pria misterius itu sudah membuat bau Valerie sakit. Apa mungkin itu masih kelompok mereka, seru Julian. Entahlah, aku juga tidak tahu. Pokoknya malam ini misi kita gagal dan aku sangat sial. Mana gaunku sudah robek lagi, tambah bauku sakit gara-gara pria brengsek itu, guru Valerie. Tapi kamu memakai gaun minim gitu kelihatan seksi loh, Val, udah Julian. Valerie kembali mengangkat tangannya hendak memukul Julian, tapi Julian dengan refleks melindungi kepalanya dengan satu tangannya, karena saat ini Julian sedang mengendarai mobil. Ampun Val, jangan pukul lagi, bisa-bisa kepalaku benjol kalau kamu pukul lagi, rengek Julian. Makanya jangan bicara sembarangan. Tidak membutuhkan waktu lama, mobil Julian pun sampai di depan rumah Valerie. Valerie segera turun dari mobil dan meninggalkan Julian tanpa bicara sepatah kata pun. Astaga, wanita itu bilang terima kasih kek, kebiasaan deh, gerutu Julian. Julian pun mulai melaju mobil meninggalkan rumah Valerie. Ternyata di sana ada dua ibu-ibu yang kebetulan baru pulang dari warung. Tuh kan benar, apa kata aku, si Valerie itu kerjanya gak benar. Setiap hari pulang malam, mana sekarang penampilannya seperti itu lagi, seru salah satu tetangga Valerie. Ya, pasti barusan dia diantarkan oleh om-om, sahut ibu-ibu satunya lagi. Valerie yang hendak membuka pintu seketika menghentikan langkahnya karena mendengar cibiran dari tetangganya itu. Valerie ingin sekali merobek mulut para tetangganya yang setiap hari selalu menggosipkannya. Valerie memang menyembunyikan identitasnya, tidak ada yang tahu siapa Valerie sebenarnya. Mereka hanya tahu kalau Valerie bekerja serabutan, bahkan banyak yang bilang kalau Valerie pengangguran karena kebanyakan diam di rumah. Dasar ibu-ibu kurang ajar, selalu saja kepo sama urusanku, batin Valerie. Akhirnya dengan kesalnya Valerie pun masuk ke dalam rumahnya. Tidak lupa Valerie membanting pintunya, membuat kedua ibu-ibu itu terlonjak kaget. Valerie pun langsung merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur, sembari memijat pundaknya yang terasa sangat sakit. Siapa pria itu? Apa dia merupakan gembong narkoba juga? Gumam Valerie. Saking kelelahannya, Valerie pun akhirnya langsung terlelap. Sementara itu, si pria tampan yang misterius saat ini sedang mengendarai mobil sembari sesekali selingukan ke kiri dan ke kanan. Entah apa yang dia cari. Sehingga dia menemukan sebuah gang kecil dan ternyata dugaan benar. Kalau si pria tua dan anak buahnya sedang bersembunyi di sana. Dia pun turun dari dalam mobil dan menggeret koper itu mendekati para penjahat itu. Nah, itu dia orang yang sudah membawa koperku. Ternyata kamu sedang senang hati mengantarkan nyawa kamu ke sini. Habisi orang itu, teriak si pria tua. Anak buah si pria tua yang berjumlah 5 orang itu langsung menyerangnya. Tapi sayang, kelima anak buah itu, si pria tua dengan mudahnya bisa dikalahkan. Kurang ajar, gumam si pria tua. Si pria tua itu memutuskan untuk melarikan diri, tapi dengan cepat dia melempar koper yang dia bawa ke arah si pria tua sehingga si pria tua itu langsung pingsan. Dia mengingat mereka jadi satu menyimpan koper di samping mereka. Setelah itu dia pun mengotak-atik ponselnya. Setelah selesai, dia pun kembali masuk ke dalam mobilnya dan meninggalkan para penjahat itu ke dalam keadaan tak sadar diri dan terikat. Keesokan harinya, Valerie mulai merentangkan kedua tangannya.
Au, Valerie kembali meringis, pundaknya masih saja terasa sakit. Hari ini aku harus menemui Dokter Nico. Sepertinya pundakku bermasalah, gumam Valerie. Valerie pun mulai bangun dan menyebarkan handuk. Lalu masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Valerie pun sudah selesai mandi dan segera berganti pakaian. Hari ini, Valerie ingin bersantai ria di rumah sembari menunggu misi selanjutnya. Valerie membuka lemari es dan ternyata makanan yang bisa dimakan Valerie hanya sedikit. Ya ampun, ternyata aku lupa belanja bulanan, gumam Valerie. Akhirnya dengan terpaksa Valerie pun keluar rumah untuk mencari penjual lontong yang setiap pagi memang suka lewat di depan rumahnya. Sebenarnya Valerie sangat malas keluar rumah karena para tetangga keponya selalu saja mencibirnya. Valerie berdiri di depan pagar rumahnya sembari celangikan dan kebetulan sekali si tukang lontong baru saja lewat. "Bang, beli lontong 1, siap neng." Tiba-tiba 3 orang tetangga kepo Valerie pun lewat di hadapan Valerie. "Bang, bayarannya pakai uang kan, bukan pakai sesuatu," sindir salah satu ibu. "Ya pakai uang lah bu, memangnya mau bayar pakai apa?" sahut si tukang lontong. "Kali aja dibayar plus. Iya, kalau gak ada kita pasti bakal dibawa masuk ke ruang rumahnya." Valerie sudah mengepakkan tangannya, ibu-ibu itu sungguh sudah sangat keterlaluan. Setelah selesai, Valerie pun langsung masuk ke dalam rumahnya. Sungguh Valerie ingin sekali menyumpal mulut ibu-ibu itu sambal lontong. Menyebalkan sekali sih mereka, kurang kerjaan ngurusin hidup orang. Valerie pun makan lontong itu dengan kesal hingga tidak lama kemudian ponsel Valerie pun berbunyi dan tertera nama Julian di sana. "Astaga, ada apa lagi ini?" Valerie pun segera mengangkat telepon dari Julian. "Halo, kamu harus segera ke kantor, ada hal yang penting. Harus kamu tahu, tidak bisakah besok saja, hari ini aku rebahan?" "Tidak bisa, pokoknya harus datang sekarang juga." Julian langsung mematikan ponselnya, membuat Valerie sangat kesal. "Astaga, kenapa ini pagi ini orang-orang sungguh sangat menyebalkan," teriak Valerie. Dengan mengacak-acak rambutnya frustasi, Valerie pun segera mengganti pakaiannya dengan cepat memesan taksi, entah hal penting apa yang akan dibicarakan dengannya. Beberapa saat kemudian, taksi yang Valerie tumpangi sampai di kantornya. Valerie dengan cepat masuk dan berlari menuju ruangan khusus timnya. "Maaf, aku terlambat," seru Valerie. Valerie melihat di sana timnya sudah berkumpul dan wakil ketua sudah berdiri di depannya. Dengan melipat kedua tangannya di dada, Valerie pun segera duduk di samping Julian. "Selamat pagi semuanya, maaf karena saya sudah mengganggu waktu istirahat kalian semua. Khususnya untuk Valerie dan Julian yang sudah bekerja keras menangkap gembong narkoba tadi malam. Saya hanya ingin mengucapkan selamat kepada kalian berdua, karena kalian sudah berhasil menangkap gembong narkoba itu beserta barang bukti sebuah koper yang berisi uang dan juga sabu," seru Pak Erwin. "Hah? Menangkap gembong narkoba?" gumam Valerie bingung. Valerie dan juga Julian mengerutkan keningnya, merasa bingung dengan ucapan wakil ketuanya itu. Sudah jelas-jelas tadi malam Valerie dan Julian gagal menangkap pelaku. Tapi kenapa wakil ketuanya mengatakan kalau mereka sudah berhasil menangkap gembong narkoba itu? "Iya, Komandan Alan menemukan gembong narkoba dan anak buahnya terikat di sebuah gang sempit dengan koper yang berada di samping mereka. Itu hasil kalian kan?" seru Pak Erwin. Valerie menoleh ke arah Julian dan hanya mengangkatkan bahunya tanda tidak tahu apa-apa. "Sudah jelas, jangan pura-pura lagi, karena kalian sudah berhasil menemukan misi kalian. Atas kalian memberikan bonus sebagai imbalan karena kerja kalian sangat bagus dan memuaskan, dan atasan sudah mentransfer uangnya ke rekening kalian masing-masing," seru Erwin. Semua orang tampak bertepuk tangan, sedangkan Valerie dan Julian merasa bingung dan tersenyum canggung sembari menggaruk kepala mereka yang tidak gatal. "Oh iya, satu lagi, kita mendapatkan misi baru untuk menangkap misteri pembunuhan berantai yang terjadi di sebuah sekolah SMA ternama di kota ini. Pembunuhan berantai ini sudah terjadi dari tahun 2020 dan itu tandanya sudah 2 tahun berlalu, tapi sampai sekarang belum terungkap siapa pelakunya," seru Pak Erwin. Wakil ketua, "Masa sudah 2 tahun belum terungkap juga? Memangnya polisi sama sekali tidak menemukan siapa pelakunya," seru Julian.
Valerie menoyor kepala Julian dengan gemas. Sekalau polisi sudah menemukannya, ngapain tugas ini diserahkan kepada kita? Lama-lama aku belah juga kepala kamu dan mengganti otak kamu dengan otak ayam, seru Valerie kesal. Sadis banget kamu, Val. Polisi, bahkan tim detektif selain kita pun sudah berusaha memecahkan kasus ini dan mencari pelakunya, tapi tidak ada yang bisa menemukan si pelaku. Bahkan detektif yang menyamar jadi siswa di sekolah pun itu justru malah menjadi korban juga, seru Pak Erwin. Terus rencana kita apa, Pak Wakil Ketua? Tanya Valerie. Kita pun harus menyamar menjadi siswa di sekolah itu. Seperti perasaanku nggak enak, Pal bisik. Valerie, Julian, ya Wakil Ketua, saya serahkan tugas ini kepada kalian. Saya yakin kalian bisa melakukan dan bisa menemukan siapa pelakunya pembunuh berantai ini, seru Pak Erwin. Nah, firasatku benar, kita lagi yang ditugaskan, bisik Julian. Berarti kita harus menyamar jadi siswa SMA dong, Wakil Ketua, seru Valerie. Betul sekali, wajah kalian itu kan baby face, jadi masih sangat cocok lah untuk menjadi anak SMA. Tapi ingat, kalian harus menjadi siswa yang lemah, jangan memperlihatkan keahlian kalian di depan mereka. Pokoknya jangan sampai ada yang tahu kalian seorang detektif. Siap Wakil Ketua, saut Valerie dan Julian bersamaan. Rapat pun selesai, Valerie dan Julian memutuskan ke kantin kantor. Sudah tanggung berada di kantor dan malas pulang lagi ke rumah, mereka pun memutuskan bersantai sejenak. Julian mengotak-atik laptopnya mencari informasi mengenai kasus pembunuhan berantai itu. Pal menemukan informasi target pembunuhan berantai itu siswi perempuan saja, dan rata-rata mereka diperkosa terlebih dahulu sebelum dibunuh, seru Julian. Pasti pelakunya seorang hiver, sahut Valerie dengan mulut penuh makanan. Bisa jadi. Oh iya, Jul, kok kamu merasa aneh? Perasaan tadi malam aku itu gagal menangkap si gembong narkoba, tapi tadi wakil bilang kita yang menangkapnya. Aneh sekali kan, seru Valerie. Sudahlah, gak usah dipikirkan, itu rezeki buat kita. Dasar, kamu ngomong-ngomong kita sudah 3 tahun bekerja di sini, tapi aku belum sama sekali belum tahu siapa ketua Black Hunter. Apa kamu tahu siapa orangnya, seru Valerie. Mana aku tahu, menurut wakil ketua kita itu sangat misterius. Dia bisa datang dan pergi tanpa sepengetahuan kita. Valerie hanya menggaruk-garukkan kepalanya. Keesokan harinya, Valerie dan Julian sudah berada di dalam mobil wakil ketua. Keduanya sudah memakai seragam SMA. Valerie memantut wajah di cermin, rambutnya dikepang 2 dengan kacamata yang memperlihatkan seorang gadis culun. Sedangkan penampilan Julian, rambut klimis dengan belah pinggir serta tompel yang dia di pipinya. Astaga, walau dibuat culun tetap saja aku masih terlihat tampan, seru Julian dengan bangga. Kalian sudah siap? Kalau begitu kalian turun dari mobil. Dan ingat, kalian harus menjadi terlihat lemah. Jangan sampai terpancing sehingga identitas kalian terbongkar. Siap, Wakil Ketua. Di jam tangan kalian sudah terpasang kamera tersembunyi dan perekam suara juga. Jadi, saya dan tim akan terus memantau kalian. Baik, kalau begitu kita keluar dulu. Valerie dan Julian pun keluar dari dalam mobil. Mereka berdua mulai melangkahkan kakinya masuk ke dalam sekolah. Valerie dan Julian seketika menjadi pusat perhatian. Tidak sedikit dari mereka yang mengejek dan menertawakan Valerie dan Julian. Tapi keduanya terlihat santai dan melanjutkan langkah menuju kelas yang akan mereka tempati selama melakukan penyamaran di sana. Ternyata Valerie dan Julian berada di kelas yang siswa-siswanya merupakan anak-anak nakal dan sok berkuasa. Di saat Valerie dan Julian masuk, semua siswa tampak memperhatikan mereka dan menatap mereka dengan tatapan meremehkan. Wah, ada mainan baru nih, salah satu siswa dengan senyuman. Valerie dan Julian saling memandang satu sama lain. Wah, wakil ketua sepertinya ingin puas sama kita, Val, bisik Julian. Sabar Jul, ini ujian, sahut Valerie dengan berbisik juga. Valerie dan Julian pun mulai duduk di bangku kosong yang berada di paling belakang. Sekelompok siswa hendak menghampiri mereka, tapi beruntung Bu Guru masuk sekolah siswa itu tidak terjadi. Menghampiri Valerie dan Julian. Wah, bocah itu sepertinya ingin menindas kita, bisik Julian. Dasar bocah-bocah tengil, sudah jangan hiraukan. Kita fokus saja sama misi kita, bisik Valerie. Valerie dan Julian pun mulai mengikuti pelajaran yang guru itu terangkan. Bel istirahat pun berbunyi, membuat Valerie dan Julian merentangkan kedua tangannya. Akhirnya istirahat juga, aku sudah sangat lapar ini, seru Valerie.
Sama, mana tadi aku tidak sempat sarapan, sahut Julian. Valerie dan Julian pun merapikan alat tulisnya. Baru saja keduanya bangkit dan duduk, sekelompok siswa laki-laki menghampiri mereka berdua. Mau kemana kalian? Tanya salah satu siswa yang bernama Roy itu. Tadi kalian tidak dengar bel istirahat berbunyi, jadi kita mau ke kantin untuk makan, sahut Valerie dan santainya. Roy itu kemudian menarik kerah ke meja Valerie. Anak baru berani sekali melawanku, sentak Roy. Julian mendorong tubuh Roy. Santai bro, jangan kasar pada perempuan, seru Julian. Kurang ajar, anak baru berani sekali mendorongku, beri mereka pelajaran, teriak Roy. Kedua teman Roy pun mendorong Julian dan Valerie ke dinding kelas. Wajah tengil Julian membuat mereka semakin geram. Kedua siswa laki-laki itu hendak memukul Julian. Keduanya sudah mengangkat kepalan tangannya dan segera melayangkannya ke wajah Julian. Tapi sayang, Valerie langsung menahan kepalan tangan keduanya, sehingga kedua siswa itu terkejut. Valerie meremas tangan keduanya membuat mereka meringis kesakitan. Sedangkan Roy tampak membelakang mata. Dia tidak menyangka kalau perempuan culun itu tenaganya sangat kuat. Valerie kemudian mengepaskan kedua tangan siswa itu sehingga keduanya terjelembab ke lantai. Jangan pernah mengganggu kita, karena kalian bukan tandingan kita, seru Valerie. Valerie pun segera meninggalkan kelas dan disusul oleh Julian. Di depan pintu seorang siswi perempuan terlihat kagum kepada Valerie yang berani melawan Roy dan teman-temannya. Sampainya di kantin, Valerie dan Julian langsung memesan makanan. Anak-anak zaman sekarang masih saja ingin membuli anak baru, tapi sayangnya mereka salah membuli orang, seru Julian dengan mulut penuh makanan. Anak-anak tengil itu hanya membuang-buang tenaga saja, bahkan kekuatannya pun tidak sebanding dengan kita, sahut Valerie. Di saat Valerie dan Julian sedang asik menyantap makanan, tiba-tiba seorang siswi perempuan cantik menghampiri mereka. Hai, boleh aku gabung dengan kalian? Boleh duduk saja, sahut Julian antusias. Kenalkan, nama aku Yuna, seru Yuna sembari mengeluarkan tangannya. Julian dengan cepat membalas uluran tangan Yuna. Namaku Julian. Ya, aku sudah tahu tadi kan di kelas kalian sudah memperkenalkan diri, sahut Yuna. Oh iya, aku lupa. Hai Vel, tadi aku lihat kamu jago banget melawan Roy dan teman-temannya. Baru kali ini ada anak yang berani sama Roy, apalagi anak baru seperti kamu, seru Yuna. Valerie hanya tersenyum. Dia tidak mau terlalu dekat dengan siapapun di sekolah ini karena bisa jadi pelakunya ada di dekat dia. Akhirnya mereka bertiga pun makan bersama dan berbincang-bincang sehingga dalam waktu singkat ketiganya sudah menjadi akrab. Valerie dan Julian memang pintar dalam hal melakukan penyamaran, jadi tidak akan ada yang tahu kalau mereka adalah seorang detektif. Sebentar ya, aku ke toilet dulu, seru Yuna. Mau aku antar, seru Julian. Gak usah, aku bisa sendiri kok, tolak Yuna. Akhirnya Yuna pun segera berlari menuju toilet karena dia sudah kebelet. Sedangkan Valerie langsung menginjak kaki Julian dengan gemasnya. Waduh, sakit Val, kok kamu injak kaki aku sih, kata Julian. Habisnya, keganjenan banget sih kamu. Memangnya kenapa? Yuna cantik Val, kali ini bisa pacaran sama dia. Kamu mau jadi pedofil, suka sama bocah, sentak Valerie. Julian langsung membekap mulut Valerie dengan tangannya. Astaga Vel, mulut kamu ngomong ngasal mangap aja. Aku masih muda Vel, gak kalah tampan sama siswa di sini. Valerie mengepaskan tangan Julian. Mudah jidatmu. Usia sudah tua juga ngaku-ngaku muda. Bagaimanapun kamu Yuna itu selisih umurnya 10 tahun. Sahurnya Yuna itu pantasnya jadi anak kamu. Julian mendekat ke arah Valerie dan melangkur pundak Valerie. Kalau gitu, kamu aja yang jadi pacar aku. Ogah, tipe aku itu pengusaha, minimal calon pacarku CEO gitulah, sahut Valerie dengan senyum. Julian menyentil jidat Valerie membuat Valerie menatap tajam ke arah Julian. Mana ada CEO yang mau sama kamu? Sudah pendek, penampilan biasa-biasa aja, gak menarik sama sekali, gadis Julian. Apa kamu bilang? Julian pun cepat lari kabur meninggalkan pesta. Waktu pulang pun tiba. Val, aku duluan ya, wakil ketua menyuruhku untuk ke suatu tempat dulu, kita bertemu di kantor, Julian. Julian pun segera masuk ke dalam taksi yang sudah dia pesan, sedangkan Valerie memilih berjalan ke halte karena Valerie tipe orang yang sangat perhitungan, jadi dia tidak memilih naik bus dibandingkan taksi, yang ongkosnya pasti sangat mahal. Valerie berjalan dengan gontai hingga tiba-tiba 3 orang preman menghadang Valerie. Astaga, ada apa lagi ini, seru Valerie. Hai Nona, kamu sudah mempermalukan bos kami, jadi sekarang kamu harus menerima balasannya, seru salah satu preman. Bos yang mana? Yang kau maksud? Tanya Valerie.
Bos Roy. Oh, jadi kalian orang bayaran si bocah tengil, ya ampun. Aku capek, jangan mengajakku berkelahi, mana cuaca panas begini. Sudah, sana minggir, aku mau pulang, seru Valerie dengan melanjutkan langkahnya. Tapi salah satu dari preman itu menarik tas Valerie. Sombong sekali kamu, memangnya kamu tidak takut kepada kami? Takut? Kenapa aku harus takut sama sekali? Sudah, lepaskan tasku, aku mau pulang. Kurang ajar, dia meremehkan kita, hajar dia, teriak salah satu preman itu. Ketiganya langsung menyerang Valerie, tapi Valerie dengan sigap menghalau pukulan ketiganya hingga akhirnya terjadilah perkelahian antara Valerie dan tiga preman itu. Perkelahian berjalan sengit, walaupun Valerie sempat mendapatkan pukulan, tapi Valerie yang mengalahkan ketiganya. Ketiga pria tampan itu langsung terkapar di jalan dengan wajah yang lemah belut. Valerie melihat kalau busnya akan segera berangkat. Astaga, ini semua gara-gara kalian. Pak, tunggu, teriak Valerie langsung berlari mengejar bus itu. Beruntung sopir busnya mendengarkan teriakan Valerie dan langsung berhenti. Valerie segera masuk ke dalam bus, sedangkan Roy yang dari tadi memperhatikan Valerie dalam mobilnya tampak terkejut dengan bela diri yang dimiliki wanita berkacamata. Roy tidak menyangka kalau di balik penampilan culunnya ternyata Valerie sangat jago bela diri. Siapa sebenarnya perempuan itu, gumam Roy. Sementara itu di dalam bus, napas Valerie tampak mus-musan, bahkan penampilannya pun sangat acak-acakan. Bos tengil sialan, bikin capek saja, dia sudah membuli orang yang salah, betul Valerie. Valerie memegang sudut bibir yang sedikit lebam terkena pukulan preman tadi. Akhirnya Valerie pun sampai di kantor The Black Hunter dengan penampilan yang sangat acak-acakan sehingga semua yang melihat tampak heran. Valerie masuk ke dalam ruangan timnya dan langsung merebahkan tubuhnya di atas sofa. Astaga Vel, kamu kenapa? Kok penampilan kamu acak-acakan seperti itu? Tanya Rosa yang merupakan bagian dari timnya. Biasanya habis olahraga siang, sahut Valerie dengan memejamkan matanya. Rosa tanpa bisa bertanya lagi langsung mengambil kotak obat kemudian duduk di samping Valerie. Perlahan Rosa meneteskan obat ke atas kapas dan mengoleskannya ke sudut bibir Valerie. Valerie langsung membuka matanya. Valerie tahu kalau Rosa adalah teman yang paling perhatian. Bukan kepadanya saja, ke semua orang pun Rosa sangat perhatian. Bagaimana misinya? Apa sudah kelihatan ada yang aneh-aneh? Tanya Rosa. Belum, keadaannya masih normal dan kondusif. Julian mana? Entahlah. Tadi tugas dari wakil ketua. Mbak, aku mau tidur dulu sebentar ya, nanti bangunkan aku kalau si Panjul sudah datang. Tidak membutuhkan waktu lama, akhirnya Valerie pun terlelap. Rosa tampak geleng-geleng kepala. Kemudian Rosa pun mengambil selimut untuk menutupi paha Valerie. Rosa pun kembali duduk di meja kerjanya. Tidak lama kemudian pintu ruangan pun terbuka menampilkan Julian dan wakil ketua. Selamat siang wakil ketua. Sebentar, saya bangunkan Valerie dulu. Rosa, tunggu. Sudah, biarkan saja dia tidur. Mungkin dia kecapean. Baik wakil ketua. Rosa pun kembali ke meja kerjanya. Sedangkan wakil ketua mengotak-atik laptop miliknya. Julian memperhatikan Valerie yang sedang tidur. Ini anak kenapa? Penampilannya acak-acakan, mana bibirnya lebam, seru Julian. Katanya sih habis olahraga siang, Jul, sahut Rosa. Ah, siapa yang sudah ngajak dia olahraga? Rosa mengangkat baunya tanda tidak tahu. Julian yang memang jahil mulai tersenyum menyeringai. Julian mengambil bulu kemoceng kemudian memasukkan ke hidung Valerie, membuat setiap Valerie bersin. Seketika hujan lokal menyambur membuat Julian seketika menjauh. Set, habis digong kamu menyebar ke wajahku, seru Julian. Apaan si Panjul gangguin orang tidur aja, bentak Valerie. Valerie belum sadar kalau ada wakil ketua. Rosa dan yang lain hanya bisa menahan tawanya. Mereka tidak berani tawa karena ada wakil ketua yang judesnya melebihi mama kompleks. Julian menghadapkan matanya ke area, bermaksud memberi kode kalau wakil ketua sedang memperhatikannya. Julian menepuk jidatnya sendiri hingga tanpa sengaja Valerie menoleh dan wakil ketua sedang menatap dengan tajam. Valerie langsung merapikan penampilannya dan berdiri dengan tegap. Dengan ragu-ragu Valerie dan Julian pun duduk di hadapan wakil ketua. Saya sudah memantau kalian, sepertinya suasana sekolah itu masih aman saja. Kalian harus hati-hati dengan yang namanya Roy, dia siswa yang paling ditakuti di sekolah itu. Dan kalian jangan terlalu sering menunjukkan kemampuan kalian, takutnya mereka akan curiga.
baik wakil ketua, sahabat Valerie dan Julian. Satu lagi, kalian jangan sampai terlalu dekat dengan penghuni sekolah. Karena bisa jadi si pelaku itu bagian dari penghuni sekolah dan berada dekat dengan kalian. Jadi intinya kalian harus bersikap sewajarnya, jangan terlalu dekat dengan mereka. Takutnya kalian ketahuan. Sekarang kalian boleh pulang dan persiapkan kalian untuk besok. Wakil ketua pun bangkit dari duduknya dan pergi meninggalkan ruangan dan membuat semua orang yang ada di sana menghembuskan napas lega. Keesokan harinya, Valerie dan Julian pun kembali masuk ke dalam kelas. Selamat pagi anak-anak, sapa Bu Anti. Selamat pagi Bu. Bu Anti membuka absen siswa dan dapat memulai keningnya. Siapa di antara kalian yang rumahnya dekat dengan Wanti? Tanya Bu Anti. Semua siswa saling pandang satu sama lain dan menggelengkan kepalanya. Sudah 2 hari dia tidak masuk sekolah, bahkan tidak ada keterangan sama sekali, seru Bu Anti. Valerie dan Julian saling pandang, mereka sudah punya firasat aneh. Jul, apa jangan-jangan diam? Nanti kita cari tahu, bisik Julian. Waktu istirahat pun tiba, siswa langsung beralihan ke kantin, sedangkan Valerie dan Julian memutuskan untuk menyelidiki sekolah. Valerie dan Julian berjalan santai mengelilingi sekolah, seakan-akan mereka sedang berjalan-jalan. Padahal mereka sedang memperhatikan setiap ruangan yang ada di sekolah itu. Tiba-tiba seorang cleaning service berlari ketakutan sampai menabrak Valerie dan Julian. Astaga, Bapak kenapa lari-lari kayak gitu? Tanya Julian. Pak Udin yang merupakan cleaning service hanya bisa menganga napasnya terlihat ngos-ngosan. Bapak lihat hantu? Tanya Valerie. Pak Udin menggelengkan kepalanya dengan mata yang terlihat ketakutan. Jul, belikan air minum, sepertinya Pak Udin sudah terlihat sesuatu melihat. Oke, tunggu sebentar. Julian segera berlari membeli air mineral untuk Pak Udin. Beberapa saat kemudian, Julian pun kembali dengan membawa air mineral. Ini Pak, minum dulu, suruh Julian. Pak Udin pun dengan cepat meminum air itu sampai tandas membuat Pak Udin sedikit merasa tenang. Valerie mengusap punggung Pak Udin dan Pak Udin pun mulai tenang dan napasnya pun mulai kembali teratur. Ada apa Pak? Tanya Valerie. Ada mayat. Apa? Di mana Pak? Tanya Julian. Di gudang. Tadi saya ingin menyimpan barang-barang yang sudah tidak terpakai, tapi saya dikejutkan dengan adanya mayat seorang istri, sahut Pak Udin dengan tubuh yang bergetar. Ya sudah, lebih baik Pak Udin sekarang lapor ke kepala sekolah. Aku dan Valerie ingin melihat mayat itu, Julian. Baik. Pak Udin pun segera berlari menuju ruang kepala sekolah untuk memberitahukan mengenai penemuannya, sedangkan Valerie dan Julian segera menuju gudang. Valerie keduanya masuk ke dalam gudang dan mencari keberadaan mayat itu. Julian langsung membalikan tubuhnya, sedangkan mengambil gambar mayat itu dan memperhatikan dengan seksama. Di tubuhnya terdapat luka memar, di lehernya ada bekas jeratan, matanya melotot dengan lidah terjulur keluar. Dan tidak lupa di tubuhnya terdapat cairan sperma yang biasa ditinggalkan pelaku. Ciri-cirinya sama Jul, sama pelaku pembunuhan berantai itu. Jangan menyentuh apapun, Val. Kamu sudah mengambil gambarnya kan? Sudah. Oke, kita keluar. Biarkan polisi yang mengurusnya. Valerie dan Julian pun keluar dan tidak sama sekali kemudian, kepala sekolah bersama polisi datang ke gudang itu. Polisi memeriksanya dan segera memasukkan mayat itu ke kantong jenazah dan kemudian membawanya. Kemudian, Komandan Alan menghampiri Valerie dan Julian. Kalian harus hati-hati, jangan sampai ada yang tahu siapa kalian, Komandan. Polisi pun akhirnya pergi dari sekolah itu. Seketika suasana sekolah menjadi riuh. Pasalnya siswi yang tewas itu adalah Wanti, siswi yang berada di kelas Valerie dan Julian, yang dinyatakan sudah 2 hari tidak masuk sekolah. Wanti adalah siswi yang kesekian kalinya tewas dengan cara yang mengenaskan. Jul, kayaknya kita harus cari informasi dari si Yuna, seru Valerie. Ide bagus, si Yuna pasti tahu sesuatu, sahut Julian. Akhirnya hari ini Valerie dan Julian kembali masuk sekolah, dan seperti biasa mereka ke sekolah dengan penampilan culun. Valerie berjalan sendirian dengan santainya menuju kelas, sedangkan Julian, dia belum datang. Tiba-tiba seorang menarik tangan Valerie dan membawa Valerie ke belakang sekolah. Lepaskan, apa-apaan sih kamu, bentak Valerie. Roy menghempaskan tubuh Valerie ke dinding dan merangkap tubuh Valerie. Bahkan wajah keduanya saat ini sudah sangat dekat, membuat Valerie tidak nyaman dengan perlakuan Roy. Kamu mau apa? Jangan macam-macam, seru Valerie. Siapa kamu sebenarnya? Kamu bisa mengalahkan semua anak buahku, tanya Roy.
Sial, dasar bocah tengil, bikin hidupku ribet aja, batin Valeri. Memangnya kenapa kalau aku bisa mengalahkan anak buahmu? Sejak SD aku sudah ikutan taekwondo, jadi aku jago bela diri. Jadi kamu jangan pernah macam-macam sama aku, karena kamu tidak akan pernah bisa menindasku, seru Valeri. Wah, sungguh gadis pemberani, sahabat Roy. Terus sekarang maumu apa? Membawakanku ke sini, tanya Valeri dengan tatapan tajam. Seketika Roy dan dua temannya langsung bertekuk lutut di hadapan Valeri, membuat Valeri melongo dengan membuat mulut Maya yang menganga. Awalnya Valeri berpikir kalau Roy dan kedua temannya itu mau menyerangnya lagi. Bahkan Valeri sudah pasang kuda-kuda apabila Roy dan temannya akan melakukan penyerangan yang tak terduga, tapi nyatanya malah sebaliknya. Mereka berlutut di hadapan Valeri, seperti Valeri itu adalah seorang ratu yang wajib disembah. Kalian kenapa? Tanya Valeri heran. Bos, kami mau jadikan kami anak buahmu, seru Roy. Bos, anak buah? Maksud kalian apa? Aku bukan bos kalian dan aku tidak membutuhkan anak buah, seru Valeri. Bos Valeri, kami ingin belajar bela diri, karena ini kami sama sekali tidak bisa bela diri, seru Roy. Valeri melipat kedua tangannya di dada kemudian tersenyum, lucu melihat tingkah Roy dan kedua temannya. Bukannya selama ini kalian adalah penguasa di sekolah dan semua anak-anak takut kepadamu. Tapi kenapa sekarang kamu malah meminta untuk mengajarimu, Valeri? Mereka saja yang pada takut kepadaku, padahal pada kenyataannya aku tidak punya keahlian apapun. Aku hanya berpura-pura so jago supaya anak-anak sekolah ini takut kepadaku. Valeri menahan tawanya melihat tingkah Roy sehingga akhir aja saling memampat pun kembali muncul di mata Valeri. Oke, kalian aku terima kepada dengan satu syarat. Apa syaratnya? Tanya Roy. Kamu anak orang kaya kan? Jadi kamu harus mentraktir aku makan di kantin selama 1 bulan. Baiklah, itu syarat yang mudah untukku, sahabat Roy. Oke, syaratnya hanya itu. Terima kasih Bos Valeri. Mulai hari ini Bos di Valeri tidak akan hanya menjaga kantin. Sementara itu wakil ketua dan tim Valeri yang melihat kelakuan Valeri dari pantauan kamera dan jam tangan yang Valeri gunakan menepuk jidat mereka secara serentak, mereka tidak habis pikir dengan kelakuan Valeri. Valeri pun langsung melangkahkan kakinya meninggalkan Roy dan kedua temannya. Valeri masuk ke dalam kelas dan ternyata Julian sudah sampai sekarang sedang asik ngobrol dengan Yuna. Pagi-pagi sudah mengobrol aja si Panjul, seru Valeri. Tidak lama kemudian bel masuk berbunyi dan Bu Guru pun masuk mengikuti pelajaran dengan serius. Waktu pun berjalan dengan cepat, bel istirahat berbunyi dengan nyarinya membuat semua siswa berhamburan menuju kantin. Begitupun Valeri, Julian dan Yuna yang langsung ke kantin karena perut mereka sangat lapar. Tiba-tiba Roy dan kedua temannya membawa banyak makanan ke meja Valeri. Bos, ini makanannya, seru Roy. Ah, bos, tuh Julian dan Yuna bersamaan. Terima kasih Roy. Apa bos mau makan yang lain? Seru Herman. Tidak, ini sudah cukup banyak. Kalian pergi saja, biarkan aku makan dengan tenang, seru Valeri dengan gaya yang sobosi. Roy dan kedua temannya pun pergi. Apa yang sudah terjadi? Kamu apain tuh bocah? Aku nggak ngapa-ngapain tuh bocah. Mereka saja yang ingin mentraktirku makan di kantin, sahut Valeri santai. Julian mendekatkan mata dan merasa curiga kepada Valeri. Tidak mungkin Valeri tidak melakukan apa-apa. Jangan bohong, aku curiga sama kamu, seru Julian. Sudah, jangan banyak bicara, makan saja tuh rezeki, sahut Valeri. Sementara itu Yuna hanya diam dan tidak tahu apa yang terjadi. Valeri dan Julian bicarakannya. Tiba-tiba para siswi perempuan berhamburan dan berlari dari kantin, membuat Valeri Julian bingung. Ada apa? Kenapa mereka berlarian seperti itu? Yuna menghentikan salah satu temannya. Kalian mau kemana? Tanya Yuna. Ada tukang cilok ganteng, kita mau beli ciloknya. Hah? Aku ikut dong, penasaran juga, seru Yuna. Ayo buruan, ciloknya keburu habis. Kalau kamu mau ikut, duluan menyusul, seru Valeri. Yuna pun pergi dengan teman-temannya. Kenapaan? Gak percaya, palingan itu ngejar-ngejar tukang cilok, kan enak aja, bukan tukang cilok. Oke, ini nggak jelas alur tukang cilok, kita skip.
Akhirnya Valerie dan Julian pun meninggal kantin dan menuju gerbang. Sesampainya di gerbang, si tukang cilok itu tidak kelihatan karena terhalang oleh siswa-siswi sekolah. Astaga, penuh banget, si pedagangnya nggak kelihatan, seru Valerie. Valerie dan Julian menunggu sampai para siswa membubarkan diri. Hingga akhirnya satu persatu siswa itu pergi dan Valerie pun melihat jelas bagaimana wajah si tukang cilok itu. Valerie tampak berpikir mengingat-ingat di mana dia pernah bertemu dengan tukang cilok itu. Cukup lama Valerie berpikir hingga akhirnya Valerie ingat dan memukul. Aku ingat sekarang, Valerie, kenapa kamu memukulku? Jul, dia pria yang aku temui di hotel waktu itu, yang waktu aku sedang menjalani misi penangkapan gembong narkoba. Serius, Jul, aku nggak bohong, bodoh. Valerie terus menoleh belakang, sedangkan si tukang cilok tampak mengunyingkan senyumannya. Keesokan harinya, saat Valerie dan Julian sedang berada di kelas dengan temani Yuna dan juga Roy, aku mau tanya kasus pembunuhan dan pemerkosaan ini sudah berjalan 2 tahun. Aku tidak ada gitu orang yang menemukan pelakunya. Oke, bersambung, ditunggu untuk selanjutnya.